Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis model Canvas dari aplikasi kami yaitu Anthem. Kelompok kami terdiri dari Mutiara Azika Islami, Alma Manina Mujahidah, Muhammad Ilham Arifan, Muhammad Arya Putra Samudra, Muhammad Syah Dimas Saidpura. Saya, Alma Manina Mujahidah, dengan NIM 1020624033 akan menjelaskan tentang BMC. Jadi BMC ini adalah kerangka visual yang membantu memetakan bagaimana suatu bisnis menciptakan, mengantarkan, dan menghasilkan nilai secara sistematis. Dalam konteks aplikasi Anthem, BMC ini digunakan untuk menjelaskan secara ringkas, namun menyeluruh bagaimana Anthem ini bekerja sebagai solusi berbasis komunitas mahasiswa. Nah, jadi ini adalah bisnis model Canvas dari aplikasi Anthem. Yang pertama ada key partners, yaitu ada mahasiswa sebagai kurir atau driver, penyedia dompet digital, pihak kampus untuk dukungan dan sistem keamanan, layanan peta, Google Maps, APA. Selanjutnya ada key activities, yaitu pengembangan aplikasi mobile, integrasi live tracking, verifikasi ID kampus untuk keamanan, edukasi dan promosi kampus, sistem matchmaking pengguna kurir. Lalu selanjutnya ada key resource, yaitu ada teknologi dan tim pengembangan aplikasi, jaringan kurir atau driver mahasiswa, sistem pembayaran digital, sistem keamanan berbasis ID verifikasi, dan ada database lokasi. Selanjutnya ada value proposition, yaitu ada fleksibilitas layanan, ada titip beli dan makanan berbasis open request, ada penghasilan tambahan untuk sesama mahasiswa, ada layanan transportasi instan atau terjadwal, split payment dan sistem negosiasi ongkos, aman, dan komunitas kampus. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu ada sistem rating dan review antar pengguna, lalu ada loyalty reward, komunikasi mudah via aplikasi dan chat, lalu ada support berbasis komunitas, lalu ada channel yaitu aplikasi mobile, event kampus dan word of mouth, lalu ada media sosial kampus, lalu ada kolaborasi UKM atau himpunan. Selanjutnya ada customer segment yaitu mahasiswa Telkom University, tidak mempunyai kendaraan, jadwalnya padat dan sulit untuk beli makanan di luar. Lalu ada butuh tambahan penghasilan, mahasiswa baru dan penghuni kos sekitar kampus. Lalu ada komunitas dan organisasi internal kampus. Selanjutnya ada cost struktur. Di dalamnya ada sistem keamanan dan verifikasi pengguna, intensif dan bonus untuk kurir atau driver, biaya operasional, server hosting, dan biaya infrastruktur. Lalu ada pengembangan maintenance aplikasi. Lalu yang terakhir ada revenue streams, yaitu biaya layanan dari pengguna, komisi dari merchant atau toko jika nanti bermitra. Lalu ada iklan dan promosi lokal. Yang terakhir ada potensi monetisasi komunitas. Selanjutnya saya Mutiara Zika Islami dengan NIM 1020624024 akan menjelaskan tentang constraint of good business. Terbagi menjadi tiga, yaitu ada user desirability, teknologi visibility, dan business viability. Apa sih desirability? Desirability adalah apa yang diinginkan pengguna dan kenapa mereka butuh aplikasi ini. Yang kedua yaitu visibility, yaitu apakah aplikasi ini bisa dibikin menggunakan teknologi yang ada. Dan yang terakhir yaitu viability. Apakah dari aplikasi ini akan memperoleh keuntungan dan keberlanjutan bisnis? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tiga komponen bisnis dari Anthem. Yang pertama, desirability. Mahasiswa Telkom kesulitan mobilitas dan waktu karena jadwal padat, tidak punya kendaraan, dan butuh penghasilan tambahan. Mereka butuh solusi digital yang fleksibel, cepat, dan aman seperti aplikasi Anthem. Yang kedua yaitu visibility. Anthem bisa dikembangkan dengan teknologi yang tersedia seperti Google Maps API, e-wallet, dan verifikasi ID kampus. Tim pengembang juga bisa memanfaatkan ekosistem komunitas Telkom. Yang ketiga yaitu viability. Anthem punya banyak cara untuk menghasilkan uang, seperti dari biaya layanan yang dibayar pengguna, komisi dari merchant lokal, dan juga fitur premium. Operasionalnya juga nggak terlalu berat karena fokus pada komunitas kampus.
Selanjutnya yaitu blok satu atau desirability. Desirability menggambarkan kebutuhan atau keinginan pengguna. Untuk Anthem, ini berkaitan dengan masalah yang dihadapi mahasiswa, seperti mahasiswa yang butuh solusi untuk mobilitas karena jadwal padat, mahasiswa yang nggak punya kendaraan pribadi, tapi butuh cara cepat dan mudah tertentu, dan juga mahasiswa yang ingin penghasilan tambahan dengan cara yang fleksibel. Baik, saya Muhammad Syadi Mas Depura dengan NIM 10 20624138 akan menjelaskan value proposition dan customer profile. Next. Yang pertama, value proposition, nilai utama yang ditawarkan Anthem kepada pelanggan mencakup poin pertama yaitu psikologis. Yang pertama lebih tenang, tidak khawatir saat menitipkan. Lalu poin kedua fungsional. Nah, yang pertama titip beli dan antar barang dengan sistem open request. Lalu sistem keamanan dan verifikasi pengguna, layanan transportasi dalam area terjadwal, speed payment, terintegrasi dengan layanan kampus, lalu bisa jadi kurir. Lalu yang kedua ada channels, saluran yang digunakan untuk menjangkau dan memberikan layanan kepada pelanggan. Yang pertama aplikasi Android dan website. Yang kedua event kampus, komunitas, dan word of mouth. Yang ketiga kolaborasi dan UKM atau hima. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Secara Anthem membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada sistem rating dan review antar pengguna. Lalu ada sistem keamanan dan verifikasi pengguna, live chat, dan kisah bantuan. Lalu yang terakhir ada customer segment. Target pengguna utama dari Anthem. Yang pertama mahasiswa Telkom University yang tidak punya kendaraan, yang memiliki jadwal padat, dan butuh bantuan kirim barang atau titip beli. Lalu ada komunitas kampus seperti UKM dan hima. Oke, yang selanjutnya saya Muhammad Ilham Arifan dengan NIM 102062440061 akan menjelaskan Haleluya. ada BMC tiga, tiga blok di sini. Di blok satu ada teknologi feasibility, blok kedua ada desirability, dan blok ketiga ada business viability. Yang ke satu blok satu teknologi feasibility ada key activities yaitu terdapat pengembangan aplikasi mobile, verifikasi kampus dan live tracking dan edukasi dan promosi kampus. Yang kedua ada key resource yang terdiri dari tim teknologi dan pengembangan, driver mahasiswa, peer to peer, database tempat makan dan lokasi. Yang ketiga ada key partner yaitu meliputi mahasiswa sebagai driver, kampus untuk verifikasi dan keamanan, e-wallet seperti pembayaran dana, GoPay dan lain-lain. Yang terakhir ada Google Maps API. Yang kedua ada desirability, ada value proposition yang terdiri dari layanan fleksibilitas dan open request, split payment dan negosiasi ongkos, aman, khusus komunitas kampus, tambahan penghasilan untuk mahasiswa. Dan kedua ada customer segment yang meliputi mahasiswa Telkom University, penghuni kos dan yang nggak punya kendaraan. Dan terakhir mahasiswa butuh penghasilan tambahan. Yang ketiga ada channel and relationship yang terdiri dari aplikasi mobile seperti Android atau iOS, media sosial kampus seperti IG, TikTok, dan event kampus, word of mouth, sistem rating, dan chat support. Yang ketiga ada business viability, revenue stream yang meliputi biaya layanan pengguna, nego atau fix. Dua, komisi dari merchant, ada iklan, tempat makan lokal, komunitas, donasi atau fitur premium. Yang terakhir, cost struktur meliputi sistem keamanan dan verifikasi, insentif driver, biaya seperti server, hosting. Yang terakhir, promosi maintenance aplikasi. Di sini ada key partner, key activities, dan key resource. Key partner itu untuk membantu operasional dan menekan biaya atau cost seperti pengantaran, pembayaran, dan keamanan. Key activities
Itu aktivitas inti untuk menjalankan layanan seperti pengembangan aplikasi, verifikasi keamanan, dan promosi. Dan terakhir ada key resource, yaitu sumber daya penting agar layanan bisa berjalan seperti teknologi driver dan sistem keamanan. Ketiga, akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Arya Putra Samudra dengan NIM 102062400015. Bab 3, viability. Viability Anthem sebagai potensi Anthem menghasilkan uang dan berkelanjutan secara finansial dengan memanfaatkan kebutuhan mahasiswa yang berfokus pada pasar besar, yaitu banyaknya mahasiswa butuh solusi mobilitas dan ingin penghasilan tambahan untuk menciptakan pasar yang jelas dan potensial menguntungkan. Yang kedua ada model pendapatan beragam. Ada peluang mendapatkan uang dari biaya layanan pengguna, komisi mitra, toko atau merchant, iklan lokal, dan potensi fitur komunitas. Ketiga, ada biaya operasional terkelola. Bisa memanfaatkan kendaraan mahasiswa sebagai driver dan fokus promosi di lingkungan kampus untuk menekan biaya awal. Keempat, ada skalabilitas platform. Platform digital mudah dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan driver tanpa biaya yang melonjak drastis. Kelima, potensi kerjasama. Gandingan dengan UKM atau HIMA dan tempat makan bisa jadi sumber pendapatan dan mengurangi biaya promosi. Selanjutnya di bagian cost struktur ada sistem keamanan dan verifikasi pengguna. Rinciannya biaya implementasi dan pemeliharaan sistem keamanan platform, firewall, enkripsi data, biaya verifikasi identitas pengguna dan merchant. Urgensinya, sistem ini krusial untuk membangun kepercayaan pengguna dan mencegah penipuan, investasi dan sebagai investasi di keamanan adalah prioritas. Ada insentif dan bonus untuk kurir atau driver. Intinya biaya insentif berdasarkan performa, bonus untuk mencapai target tertentu, biaya perekrutan dan pelatihan kurir atau driver. Ada biaya operasional, intinya gaji tim support pelanggan, biaya pemasaran online dan offline. Ada server hosting dan biaya infrastruktur IT. Biaya sewa server, biaya hosting website dan aplikasi, biaya bandwidth, biaya pemeliharaan infrastruktur jaringan, dan biaya database. Struktur yang terakhir ada pengembangan dan maintenance aplikasi. Gaji tim pengembang aplikasi, biaya outsourcing, pengembangan fitur baru, biaya perbaikan bug, biaya pembaruan aplikasi, dan biaya testing. Untuk revenue streamnya ada biaya layanan pengguna, fixed atau nego. Mekanismenya pengguna membayar sejumlah biaya untuk menggunakan layanan platform ini. Biaya ini bersifat tetap, misalnya biaya berlangganan bulanan untuk fitur premium atau dinegosiasikan tergantung jenis layanan atau transaksi. Yang kedua, komisi dari merchant atau toko jika jadi bermitra. Mekanismenya bisnis mendapatkan persentase tertentu dari setiap transaksi atau penjualan yang terjadi melalui platformnya oleh merchant atau toko yang bermitra. Ketiga, ada iklan dan promosi lokal. Mekanisme bisnis menjual ruang iklan atau layanan promosi kepada bisnis lokal, terutama tempat makan yang berada di sekitar kampus untuk menjangkau target pengguna mereka. Yang terakhir ada potensi monetisasi komunitas. Mekanismenya mengembangkan fitur komunitas di dalam platform yang dapat dimonetisasi melalui donasi dari pengguna yang menghargai konten atau fitur tersebut, atau dengan menawarkan langganan untuk fitur-fitur premium komunitas. Demikian presentasi dari kami. Tidak ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.